1824 titi mangsa sajarah anu kaliwat runtakna hiji peradaban hebat khilafah Islam nu dipikaseraan. Lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharomaan waktuna tandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu huda mapag kajayaan Islam ti waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar reku saha deui cunduk kana waktu umat Islam dikjaya. Lalakon geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharomaan waktuna tandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu huda mapag kajayaan Islam ti waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar reku saha deui cunduk kana waktu umat Islam dikjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim kitaballah azza wa jalla." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah taala. Pada hari ini kita masih di bulan Ramadan. Bagaimana kabar sahabat PLK semua? Lancar puasanya? Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita agar bisa menuntaskan sampai akhir dengan amal-amal maksimal, dan mudah-mudahan Allah jadikan amalan kita menjadi wasilah mendapat ampunannya dan mendapatkan jannahnya, juga dilepaskan dari siksa nerakanya. Sahabat PLK rahimakumullah, insyaallah sore hari ini kita akan bahas tentang puasa mata. Nah, jadi bukan hanya perut saja yang puasa, bukan hanya yang di bawah perut saja yang puasa ya, tapi mata juga harus puasa. Dalam syariat ada panduan-panduan mengenai bagaimana kita mengontrol kedua mata kita, bagaimana kita memperlakukan kedua mata kita. Pandangan ini adalah nikmat Allah. Mata kita juga akan dihisab, juga turunkan aturan bagaimana cara kita untuk menggunakan dan mengendalikan mata kita. Jadi tema kali ini adalah apa? Puasa mata. Saya mulai dari sebuah hadis ya, yang mana Rasul berkata, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim kitaballah." Apabila zina dan riba telah nampak di suatu qaryah, suatu kampung, suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab Allah. Nah, zina, riba, suatu perbuatan dosa besar. Ya, dan kita pun diperintahkan untuk meninggalkan zina dikarenakan zina itu adalah perbuatan yang keji. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini dilarang untuk mendekati zina. Dekat-dekat saja jangan, berarti apalagi kalau kita berzina. Nah, makanya kan sudah ada peringatan ya, jangan dekat-dekat. Awas, ada buaya galak. Ya, dekat saja jangan, apalagi nyemplung masuk ke kolam buaya. Nah, kenapa? Karena berbahaya. Hadirin, berbahaya sahabat PLK semua ya. Nah, jadi mendekati saja jangan, apalagi berzinahnya. Itu ya. Nah, dan bentuk zina itu ada macam-macam. Bukan hanya zina kemaluan ternyata. Zina itu ada beberapa jenis. Nabi berkata, "Al-ainu tazni wal qalbu tazni." Ya, fazinal ain an-nazar wa zinal qalbi at-tamanni. Ya, wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu. Mata itu zina, hati juga zina. Zina mata melihat dengan cara melihat, zina hati dengan membayangkan, menghayal, ya, berhasrat menghayal. Ya, sementara nanti kemaluannya membenarkan atau mendustakan semua itu. Nah, nanti ya dari mata kan, mata turun ke hati itu. Nanti berikutnya apa? Ada yang bereaksi, yaitu apa? Nah, ya kemaluannya bereaksi, gitu. Jadi sebelum terjadi zina kemaluan, biasanya diawali dengan apa dulu? Zina mata dan zina hati. Nah, kalau kita nggak bisa mengontrol mata kita, nggak bisa mengendalikan hati kita, maka kita selangkah lagi akan masuk ke zina kemaluan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jemaah PLK rahimakumullah, kalau zina terjadi di tengah masyarakat dan sudah zuharo, ya, sudah nampak terang-terangan, ini akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan di awal, ya, idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim kitaballahi azza wa jalla. Apabila zina dan riba sudah nampak terang-terangan di suatu kaum, suatu kampung, di suatu negeri, maka
sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka dari kitab Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah azab Allah. Nah, jadi jangan sampai zina terjadi, apalagi kita yang melakukan, ya. Karena kalau zina tersebut terjadi, bahkan sampai terang-terangan, maka azab Allah akan menimpa kita. Jemaah rahimakumullah, kita saksikan hari ini bagaimana kondisi kita umat Islam hari ini, ya. Apakah perzinahan tidak ada? Ataukah perzinahan ada? Oh, nggak ada bulan Ramadan, Kang Teja. Nah, pertanyaannya, lepas Ramadan, adakah lagi perzinahan? Dan apakah betul-betul Ramadan pun nggak ada perzinahan? Ya, atau ada tapi sembunyi-sembunyi? Nah, sembunyi-sembunyi pun itu perbuatan kemungkaran. Dan kalau dilakukan, terjadi di sebuah masyarakat, akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini kita dilatih bukan hanya menahan lapar dahaga, tapi juga kita menahan mata. Dan dengan menahan mata, insya Allah kita akan bisa terhindar dari yang namanya perbuatan zina, yang akan mengundang azab Allah, mengundang murka Allah, dan mengantarkan kita kepada perbuatan yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana aturan Islam, panduan dari Allah Ta'ala bagi kita seorang muslim untuk mengendalikan mata kita? Maka ada beberapa ketentuan yang digariskan oleh syariat. Di antaranya adalah ada firman Allah Ta'ala surat An-Nur ayat ke-30. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Allah berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Sahabat PLK beriman? Tentu ya, insya Allah. Laki-laki yang beriman. Nah, di sini di studio semuanya laki-laki. Beriman di sini? Nah, beriman. Maka Nabi sampaikan agar ayat ini dibacakan kepada mereka, kepada kita. Perhatikan, ya, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, laki-laki diperintahkan untuk menjaga, untuk menahan pandangannya. Menahan dari hal apa? Dari hal-hal yang nggak boleh dilihat. Ya. Nah, dan memelihara kemaluannya. Sepaket ini, mata sama kemaluan. Karena biasanya dorongan dari mata turun ke hati. Nah, ujungnya bisa jadi sampai ke kemaluan. Ada dorongan untuk ya melakukan perbuatan, melakukan aktivitas intim. Itu ya. Nah, menjaga pandangan dari yang diharamkan. Jangan kita sengaja melihat yang haram dilihat, yaitu apa? Bagian-bagian tubuh wanita yang nggak boleh dilihat. Ya. Karena sekalinya kita lihat, sengaja kita lihat, maka akan terjadi sesuatu. Ya. Nah, kata kaum wanita, itu mah laki-laki aja yang otaknya harus diperbaiki, katanya. Masa tiap lihat wanita langsung sereng, lihat perempuan cantik langsung pusing, masa lihat yang bening-bening langsung ada hasrat. Justru Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang ihwal seorang laki-laki. Yang ciptakan kaum lelaki adalah Allah Ta'ala. Dan Allah sudah tahu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kan? Ya. Nah, diciptakan, telah dijadikan bagi manusia kecintaan kepada apa? Wanita. Jadi ini sudah firman Allah Ta'ala bahwa perhiasan dunia yang paling menarik perhatian laki-laki itu siapa? Wanita. Perempuan. Walbani, nah kemudian anak-anak. Ya. Nah, kemudian harta, emas, perak, hewan ternak, ya, pertanian, lahan pertanian. Tapi yang pertama adalah wanita. Jadi setiap kali laki-laki melihat wanita, pasti tertarik. Melebihi ketertarikan dia pada apapun juga. Kalau ada laki-laki melihat wanita, ningali wanoja anu geulis, tidak bereaksi, tidak ada perasaan,
tidak ada yang muncul di hatinya, ya, maka dia harus diperiksa ke dokter jiwa. Karena normalnya laki-laki itu ketika melihat wanita pasti ada yang bergejolak dalam hatinya. Itu wajarnya laki-laki. Makanya apa? Jaga pandangan. Ya, jangan melihat hal-hal yang diharamkan. Melihat aura. Begitu. Apalagi sengaja. Terus gimana kalau nggak sengaja? Terlihat tanpa sengaja. Lagi naik motor misalkan, ya tiba-tiba pengen lirik kiri. Nah, kelihatan. Bagaimana? Ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama untukmu, pandangan kedua, ya, itu bukan untukmu. Jadi kalau nggak sengaja, cepat dipalingkan. Gitu. Jadi kalau ada anak muda yang mengatakan nih, kadang-kadang dipakai heureuy nya, teu naon, katinggal 5 asal tong ngiceup. Jadi pandangan kedua teh setelah ngiceup. Jadi mun teu ngiceup mah teu naon. Nah, itu salah kaprah. Ya. Bukan begitu, pandangan kedua itu ketika sadar. Pertama kan tanpa sengaja, seret. Nah, ketika sadar terlihat itu aurat, segera dipalingkan karena sudah masuk pandangan yang kedua. Itu. Segera dipalingkan. Ya. Nah, berikutnya hadis riwayat Muslim. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pandangan yang tiba-tiba atau tidak disengaja. Maka beliau menyuruhku untuk memalingkan pandanganku. Ya, gak sengaja. Terus gimana? Cepat dipalingkan. Mungkin bisa jadi kita sedang jalan, terus tanpa sengaja kita lewat ke sebuah rumah yang pintunya terbuka. Gak sengaja melihat ke rumah itu, di dalamnya penghuninya sedang tidak pakai penutup aurat. Ya, kelihatan, gak sengaja, cepat dipalingkan. Ya. Nah, kalau di kota mah seringkali yang buka-bukaannya bukan gak disengaja, ya, malah disengaja. Nah, jadi wayahna kita sebagai orang beriman harus menjaga pandangan, jangan dipandang terus. Tidak sengaja kelihatan, cepat dipalingkan. Ya. Nah, jadi ini harus kita lakukan, termasuk di bulan Ramadan ini, selain kita menjaga dari yang membatalkan berupa makan dan minum, ya, kita pun harus puasa mata, puasa pandangan. Dan puasa mata ini tidak berlaku di bulan Ramadan saja, tapi juga berlaku seterusnya di luar bulan Ramadan. Sahabat PLK rahimakumullah, tadi tentang menjaga pandangan dari yang diharamkan, yang nggak boleh dilihat. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan kepada sesuatu yang biasa dilihat, ya? Bukan sesuatu yang haram, misalkan melihat lawan jenis, ya, perempuan, laki-laki melihat perempuan pada wajahnya. Wanitanya pun dia menjaga auratnya, ya. Pakai tutup aurat sempurna gitu, ya. Sopan gitu, ya. Nah, terus apakah bisa terjadi pelanggaran dalam penglihatan, dalam pandangan? Ternyata masih ada kemungkinan terjadi pelanggaran. Ini adalah yang seperti dikisahkan dalam hadis. Suatu ketika Al-Fadl Ibnu Abbas membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dibonceng, ya, di unta, itu di belakang. Lalu datang seorang wanita dari Khos'am. Ada perempuan datang. Al-Fadl lantas memandang wanita itu, dan wanita itu pun memandangnya. Jadi Al-Fadl memandang kepada dia memandang kepada Al-Fadl. Torong-torong hanya saling melihat, saling memandang. Mata ketemu mata. Nah, melihat wajah wanita yang nutup aurat, melihat mata wanita yang nutup aurat, ya, itu kan tidak diharamkan pada asalnya. Ya, tapi ternyata Nabi melihat ada sesuatu di antara mereka dikarenakan pandangan tadi. Itu bukan pandangan yang biasa. Mungkin langsung tring gitu, ya. Langsung berbunga-bunga hatinya, terus langsung melayang-layang. Nabi melihat gitu kepada keduanya. Lalu Rasulullah SAW memalingkan wajah Al-Fadl ke arah yang lain. Jadi mukanya itu sama Nabi dipegang, disuruh dipalingkan.
Mukanya disuruh melihat ke arah yang lain. Kenapa? Karena itu bukan pandangan yang biasa. Nah, sekalipun itu halal dilihat, tapi kalau menimbulkan sesuatu, ya, angan-angan tertentu yang melanggar ketentuan syariat, maka pandangan tersebut pun harus dihindari. Kita mungkin melihat, ya, seorang wanita tutup aurat sempurna dari depan, entah dari belakang, dilihat terus itu. Memang pada awalnya biasa, tapi kalau terus-terusan dilihat, bisa jadi muncul sesuatu dalam angan-angan laki-laki. Nah, harus segera dihindari. Jemaah PLK rahimakumullah, maka dari itu kita harus menjaga, ya. Dan insya Allah kalau semua laki-laki memenuhi perintah ini, sadar dengan amanah kedua matanya, maka satu masalah terselesaikan. Nah, tapi ada juga ternyata panduan untuk wanita, untuk perempuan, ya, di mana perempuan Islam sudah mengajarkan kepada mereka agar mereka tidak menampakkan perhiasannya, ya, bagian-bagian tubuhnya yang bisa menarik perhatian laki-laki, karena itu akan madorot untuk dirinya dan untuk kaum laki-laki. Nabi SAW satu waktu pernah ketika di rumah Siti Aisyah, dan di rumah tersebut sedang ada saudaranya Siti Aisyah, yaitu Asma, ya, binti Abu Bakar. Dan waktu itu Asma mengenakan pakaian yang kurang sempurna, tertutup tapi agak nerawang. Nabi melihat itu, lalu Nabi kaget dan memalingkan wajahnya, lalu berkata kepada Asma, ya, Asma, innal mar'ata iza balagot al-mahidha lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza. Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik, ya, dan sudah haid gitu, ya, maka tidak boleh nampak dari anggota tubuhnya kecuali, ya, ini dan ini. Nabi memberikan isyarat kepada dua bagian tubuh, yaitu ini dan ini. Maksudnya wajah dan tangan. Tangan, ya, dari pergelangan sampai ujung. Jadi yang boleh nampak dari seorang wanita di hadapan laki-laki asing yang bukan saudara kandung, bukan suami atau mahram-mahramnya gitu, ya, itu hanya wajah dan tangan, telapak tangan. Selain itu maka diharamkan untuk diperlihatkan, ya. Karena memang laki-laki itu akan sangat tertarik kepada wanita, apalagi yang membuka auratnya. Jadi jangan salahkan, ya, kaum wanita sekarang banyak dilecehkan, banyak diperkosa karena perbuatannya membuka aurat itu mengundang perhatian, mengundang keinginan, mengundang hasrat, mengundang pikiran-pikiran nakal dari laki-laki yang tidak bermoral. Ya, itu kan salah laki-lakinya, kenapa nggak bermoral? Ya, masalahnya apakah semua laki-laki itu akan soleh? Di semua masyarakat pun ada orang yang soleh, ada orang yang salah. Ada laki-laki yang baik, ada laki-laki yang tidak baik. Apalagi di kehidupan sekarang, sepertinya laki-laki yang tidak baik lebih banyak, ya, dibanding laki-laki yang baik. Nggak percaya? Coba tanya kepada kaum laki-laki. Kalau ukti semua punya teman-teman laki-laki, tanya kepada mereka, pernah nggak mereka sengaja nggak sengaja lihat film porno? Laki-laki zaman sekarang rata-rata pernah. Dan ketika pernah, isi kepalanya sudah terkontaminasi, maka ketika melihat wanita akan muncul bayangan-bayangan itu. Ya. Nah, enggak, ini sudah hijrah, sudah tobat, sama saja. Laki-laki seperti itu. Pasti ada hasrat ketika melihat wanita. Jangankan yang buka aurat, yang tertutup auratnya saja masih mungkin untuk mengundang syahwat. Ya, bahkan ini terjadi kepada diri Nabi SAW. Di satu riwayat Nabi pernah, ya, baru dari rumah istrinya. Kemudian beliau keluar dan beliau melihat tanpa sengaja wanita di luar. Tentu wanita yang di luar ketika itu masyarakat Islam, ya, pakaiannya sempurna, pakai kerudung, pakai jubah, pakai jilbab, tertutup itu. Nabi keluar, entah apa yang dilihat, Nabi pulang lagi menemui istrinya. Kenapa?
Karena ternyata Nabi ada hajat karena sempat melihat wanita di luar. Itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, gimana dengan kita yang manusia biasa? Kang Teja ya di sini, saya gitu ya. Nah, produser di sini Kang Endang. Nah, itu hati-hati. Apalagi yang bujangan ini. Patut lebih dicurigai. Awas. Bujangan itu. Hati-hati. Kenapa? Ya karena belum punya pengaman kalau yang bujangan. Gitu ya. Nah, maka tidak boleh memperlihatkan itu. Islam memerintahkan kaum wanita mengenakan pakaian yang sempurna. Ya, Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, disuruh untuk mengenakan jilbab ketika keluar rumah. Ya, istri-istri sahabat PLK sudah pada berjilbab? Apakah anak-anak wanita kita sudah pada berjilbab? Saudari kita sudah pada berjilbab? Sudah, Kang Teja. Setiap dia keluar rumah, dia langsung pakai kain kerudung. Nah, ternyata itu bukan jilbab. Jadi kalau pakai kerudung itu belum berjilbab. Kenapa? Karena perintah jilbab ini surat Al-Ahzab ayat 59. Perintah kerudung ada sendiri. Di surat An-Nur ayat 31. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, wanita diperintahkan menutupkan khumur. Khumur itu kerudung. Jadi ada dua pakaian yang diperintahkan dalam Islam untuk kaum wanita. Pertama adalah jilbab. Keterangannya surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua adalah kerudung di surat An-Nur ayat 31. Nah, kalau sahabat-sahabat putri ya PLK keluar rumah atau ketemu laki-laki asing, maka wajib mengenakan dua pakaian syar'i, yaitu jilbab dan kerudung. Ini akan menjaga ya semuanya dari terjadinya dosa akibat pandangan mata. Laki-lakinya menjaga, perempuannya pun menjaga. Ini jadi sinergi yang saling menguatkan, saling memudahkan, sehingga terjagalah ya akhlak umat Islam, terjagalah kehormatan umat Islam, dan terhindar dari perbuatan zina ataupun perbuatan takrabuz zina. Sahabat PLK rahimakumullah, di bulan Ramadan ini mari kita penuhi surah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah saum itu tujuan utamanya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa akan menjaga pandangannya dari perbuatan maksiat. Laki-laki yang bertakwa menjaga pandangannya. Dan perempuan yang bertakwa menjaga dirinya agar tidak menjadi sumber ya yang menyebabkan orang berbuat maksiat karena melihat auratnya. Maka ketika seorang muslimah melaksanakan saum, yang mana dia ingin menjadi orang bertakwa, maka seharusnya juga dia menjaga auratnya agar tertutup, tidak terlihat, sehingga menyebabkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh mata laki-laki. Dengan saum ini kita berlatih, ya. Kita sayang, kita takut kalau puasa kita hanya sekedar lapar dahaga, maka tentu kita terdorong untuk berusaha semakin kuat ya mengendalikan pandangan mata ini. Dan saya pun menghimbau kepada kaum muslimah, ya ketika kita puasa, kita ingin diterima amalan kita, maka hindarilah perbuatan maksiat dengan membuka aurat. Karena Nabi pun sudah mengatakan, ya, kalau kita melaksanakan ibadah puasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dengan puasa kita. Maka dari itu, ayo sama-sama kita perbaiki diri. Yang belum nutup aurat dengan sempurna, kita perbaiki pakaian kita tutup dengan sempurna. Ya, bagi kaum laki-laki ini, ikhwan, sahabat PLK, yang belum bisa mengendalikan mata, harus dikendalikan. Kenapa?
Ya, karena kalau nggak terkendali berarti membatalkan pahala puasa kita. Dan bahayanya kalau kita umbar terus, kita bisa terdorong, terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ya, jadi puasa sebagai perisai membuat kita sadar untuk menjaga pandangan. Tapi bagaimana ini Kang Teja, saya sudah puasa, ya, tapi tetap aja hati bergejolak gitu ya. Kenapa sih? Ya saya masih jomblo. Nah berarti kalau begitu itu saatnya untuk segera menikah. Kata Nabi SAW, ya, jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkan, maka hendaklah ia mendatangi istrinya, karena apa yang dimiliki wanita tersebut sama dengan yang dimiliki oleh istrinya. Nah, jadi kalau yang belum punya istri, kasihan deh lu. Makanya kalau belum punya istri, belum menikah, tapi sudah nggak tahan untuk ingin punya istri, ya segeralah menikah, segera persiapkan diri, ya, pantaskan diri, gitu. Kemudian kita mohon kepada Allah agar segera diberikan pasangan hidup yang soleha. Demikian, aku qouli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kecumarita umat Islam kantos dijaya ngawasaan 2/3 dunia 13 abad langkung lamina. Nyong colangna generasi baheula nu mawarobahna peradaban manusia, wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara. Hayudak harapan nyata tinggalkeun aturan dieunana manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sageumleungna wangun khilafah Rusiana. Hayudak harapan nyata tinggalkeun aturan jieunana manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sageumleungna wangun khilafah Rusiana. Nyong colangna generasi baheula nu mawarobahna peradaban manusia, wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara. Hayudak harapan nyata tinggalkeun aturan jieunana manusia
tak ngaruksak nu mawa tilaka jalankeun syariat Islam sageumleungna wangun khilafah Rusiana hayudas harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieuna manusia nu matak ngaruksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam